HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, kita dipertemukan lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, semoga selalu dalam lindungan Hyang Widi. Kali ini sengaja kami pilihkan menu teranyar menjadi tontonan tentang tatanan berisi tuntunan untuk kita semua. Inilah TOS, tayangan on the spot HiTV Channel 3. Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Adik-adik Swindu yang ada di rumah, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Kali ini bersama Kak Mia dan juga Tika akan belajar bersama salam panganjali umat Om Swastiastu. Seperti apa setelah pesan yang satu ini? Dipersembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Wah, Tika, lagi mewarnai apa Tika? Karang bunga. Oh, karang bunga. Bagus ya? Ada bunga, ada daunnya ya. Siapa sih yang ngajarin Tika? Guru di sekolah ya? Iya. Oh iya, ngomong-ngomong Tika, kalau seandainya Tika di sekolah itu ngucapin salam panganjali nggak ke bu gurunya? Oh, ucapin kayak gimana? Om Swastiastu. Oh iya iya. Adik-adik Swindu yang ada di rumah, ayo kita belajar bersama tentang konsep dari salam Om Swastiastu. Ya, jadi salam Om Swastiastu disebut juga dengan salam panganjali. Tidak sekedar salam ketika kita bertemu seseorang, tapi juga mengandung doa yang artinya semoga kita diberikan keselamatan atas lindungan yang Widi. Jadi di sana ada dua kata, Om dan Swastiastu. Om artinya lambang yang diwasa, itu ada aksara suci Ang, Om, dan Mang menjadi Om. Kemudian Om Swastiastu ketika dirangkaikan menjadi salam ya atau doa ketika mengawali pertemuan, artinya semoga kita dalam lindungan dan diberikan keselamatan oleh Ide Sang Yang Widi Wasa. Ya kan Tika? Iya. Kak Mia, gimana sih sikap panganjali itu? Ya, sikap panganjali itu pertama kayak gini Tika, kedua tangan itu dicapukan di depan dada, kemudian badan tegap rileks dan ucapkan dengan tulus dengan senyum yang manis Om
Swastiastu. Ya, seperti itu Dika. Kak Mia sama siapa aja kita salam tangan jali? Ya, nih adik-adik video yang ada di rumah, bagus nih pertanyaannya dari Dika. Sama siapa saja kita bisa mengucapkan salam tangan jali? Jadi jawabannya, sama siapapun yang kita temui dengan 3S, senyum salam sapa ya. Salamnya berupa doa, salam tangan jali, mengucapkan Om Swastiastu. Jadi misalnya kita ketemu teman-teman di sekolah ya, teman-teman Tika misalnya mengucapkan Om Swastiastu untuk mendoakan teman-teman kita agar diberikan keselamatan dan kerahayuan oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Nah itu dia. Dan misalnya Tika ketemu Bu Dokter misalnya lagi ke rumah sakit, mengucapkan salam Om Swastiastu ya, dimanapun siapapun siapapun itu kita bisa mengucapkan salam tangan jali. Nah tapi jangan lupa Tika, kalau seandainya kita mengakhiri pertemuan juga kita mengucapkan salam Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, semoga mendapatkan kedamaian ya di dunia, seperti itu. Nah adik-adik Swindu juga ada lagu nih di album Para Tiga. Masih ingat nggak? Kan ada lagu ya kan? Om Swastiastu. Gimana kalau kita nyanyi yuk? Yuk. Ya, jadi kita nyanyi sama-sama ya. Om Swastiastu, salam pangan jali kita, mohon kerahayuan dan keselamatan dalam lindungan Hyang Widiwasa, dalam kuasa Tuhan Maha Esa. Adik-adik Swindu, demikianlah tadi telah kita simak bersama ya High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma tentang salam lambang agama Hindu kita, pangan jali Om Swastiastu. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Saya Mia Dewa dan Tika Ananda pamit undur diri. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Apa yang bisa kita pelajari dari seekor ikan di tengah lautan? Makhluk matsya bawah air yang seluruh hidupnya dikurung oleh asinnya air laut. Tapi apa yang terjadi? Tubuhnya, dagingnya tetap tawar. Mungkinkah karena ikan mampu menjaga jarak dengan inti rasa asin itu? Maka pelajaran pertama yang kita bisa petik dari seekor ikan adalah kita harus tetap menjaga jarak agar sikap kita tak tersentuh warna lingkungan. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, Dumugis Tata Rahayu dalam karunia Yang Widi. Senang sekali kita berjumpa dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom, Majalah Wartam. Kali ini saya tidak sendiri karena ditemani seorang antropolog muda, Bapak Dr. Yoga Segara. Dan kali ini akan kita ulik-ulik pertanyaan ya seputar tulisannya di Wartam edisi 75 dengan banner menanti bangkitnya literasi digital Hindu. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Nah, kalau seandainya kita buka DBD setiap halamannya nih, kita akan menemukan tulisan Pak Yoga di halaman 46 dengan judul Mengangankan Literasi Digital Hindu 5.0. Nah, seperti apa sih angan-angan, harapan, dan impian yang dituangkan dalam tulisan Pak Yoga? Pemirsa jangan kemana-mana, temukan jawabannya setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Wartam, Jendela Hindu Dharma. Pakai masker demi kesehatan. Dan pakailah helm demi keselamatan.
Lalu bacalah Wartam, membuka mata, menangkap makna untuk membuka cakrawala lebih luas. Bahwa seni adalah teman, ilmu pengetahuan menjadi kawan, dan agama adalah sahabat kehidupan untuk ketentraman jiwa. Wartam, membuka mata, menangkap makna. Daun lontar menjadi bunga warna. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Studio Wartam, Napi Orti, Pak Yoga. Baik, Ya, becik-becik Bapak ya. Selamat datang Bapak di acara Wartam juga, bertepatan dengan tahun ke-7 Wartam tentang literasi digital juga. Nah, ada 5.0 di dalam judul tulisan Bapak. Bisa diutarakan nggak sebenarnya apa sih maksud dari tulisan Bapak ini? Iya Mia, saya tertarik Iya. dengan edisi Wartam yang mengangkat tentang literasi digital, gitu kan. Ketertarikan itu kemudian mendapatkan inspirasinya dari tulisan keponakan saya, web novel, yang kemudian itu direview oleh perusahaan asing yang berbasis di Singapura. Nah, peristiwa kecil itu kemudian membuat saya terperangah bahwa hari ini, gitu ya, literasi digital itu sudah sangat luar biasa. Mia tahu bahwa kami di kampung dan anak itu, ya, namanya Harley. Saya tahu dia anak kampung, kemudian mempunyai keterampilan menulis, lalu tulisannya itu bisa menyebar dan dibaca oleh banyak orang di seluruh dunia. Artinya bahwa ada semacam lompatan yang sangat tinggi bagaimana literasi hari ini dengan 5, 10, bahkan 20 tahun yang lalu. Dan kalau sekarang orang bicara tentang 4.0, ini kan sudah mulai bergeser menuju ke 5.0 itu, gitu kan. Nah, siapa yang akan memainkan peran itu? Ya, para generasi-generasi yang melek literasi digital, terutama generasi kita yang lahir di era 2010 sekarang ini. Ya Pak Yoga, bulan ini, bulan Mei juga masih berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional. Tentunya para tokoh intelektual kita, terutama para pendiri dan tokoh pendidikan kita memberikan, menawarkan mimpi-mimpi agar literasi pendidikan kita, juga literasi digitalnya semakin maju dan baik. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang angan-angan ini, Pak? Ya, sebagai angan-angan bagus pasti, gitu kan, karena ada keinginan untuk maju. Tetapi yang lebih penting dari sekedar itu adalah bagaimana mewujudkan angan-angan itu, gitu kan. Kita tahu bahwa tradisi literasi kita kan sangat lemah. Tradisi baca maupun tradisi menulis kita juga sangat lemah. Nah, karena itu dia harus didorong, ya, supaya kita lagi-lagi tujuannya adalah melek literasi. Saya pribadi sangat setuju ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu itu ada gerakan literasi di sekolah-sekolah. Sayangnya itu kan tidak konsisten dilakukan, lalu tidak berkesinambungan, gitu kan. Nah, sekarang kan persoalannya adalah bagaimana membuka wawasan manusia, terutama umat Hindu, terhadap dunia literasi. Salah satunya adalah bagaimana menggemakan literasi Hindu yang bisa diakses baik dengan buku maupun digital. Tentu harapannya adalah ke depan lebih banyak kita akan masuk atau bermain di wilayah digitalisasi. Karena semua media itu sudah berlomba-lomba untuk melakukan hal yang sama. Sekarang e-book sudah banyak, lalu media online juga sudah sangat banyak sekali. Tapi apakah itu juga diikuti oleh kemajuan dari umat Hindu untuk bisa tradisi membacanya, tradisi menulisnya juga bangkit? Nah, ini jadi satu persoalan yang harus kita pikirkan, gitu kan. Ya.
kalau kita mulai mencari persoalan, dan sebenarnya persoalan itu kan sudah di depan mata, Ya. Pak ya. Mungkin Bapak punya strategi atau gagasan ya khusus tentang literasi digital Hindu ini, Pak, Ya. untuk pemirsa yang ada di rumah. Iya, kalau saya sih ingin mulai dari usia dini, gitu ya. Anak-anak itu sudah dikenalkan dengan dunia literasi, apalagi literasi digital, seperti kasus dari keponakan saya, gitu ya. Saya jadikan contoh, dia baru kelas 3 SMA, gitu, tapi juga bisa menulis bagus, lalu direview dan Astungkara mendapatkan impact dari itu. Ya, dia mendapat $200. Anda bisa bayangkan, gitu kan? Dia ada di sebuah tempat yang aksesnya itu mungkin tidak harus mahal, tidak harus luas, tapi dia bisa tanda kutip ya menjelajah ke dunia yang lebih luas, gitu ya. Dan kita berharap bahwa literasi kita itu nanti akan seperti itu, bahwa ruang-ruang besar, ruang-ruang mahal, ruang-ruang mewah itu mungkin tidak diperlukan lagi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kecepatan dan kemutahiran dunia digital diikuti dengan keterampilan menulis yang bagus, gitu kan. Lalu ditambah dengan pembaca yang sudah mulai merasa ini adalah kebutuhan, gitu kan. Dan sekarang Anda tahu ya, majalah, koran itu kan sudah mulai tersisih. Orang, bahkan televisi itu juga sudah tidak banyak orang baca atau tidak banyak orang menonton, gitu kan. Karena apa? Karena sudah ada di dalam Android atau di HP-nya masing-masing, gitu. Ya, terakhir Pak, sebagai closing statement, kalau kita berbicara angan-angan nih, angan-angan pasti kan tidak akan terwujud kalau tidak disertai dengan kreativitas, keterampilan, dan kemauan dorongan diri sendiri. Nah, bagaimana Bapak memacu nih semangat generasi muda agar mulai ya tanggap melihat literasi digital ini selalu tumbuh, berkembang, terutama untuk umat Hindu dimanapun berada? Ya, selain ada gerakan ya, gerakan sosial, gerakan moral ya, misalnya ayo menulis, ayo membaca, gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana itu menjadi satu praktek, gitu kan. Satu kebiasaan, satu kebudayaan yang dilakukan dari hal-hal yang kecil dan sederhana, gitu kan. Kita ingin menawarkan perspektif baru bahwa literasi, apalagi literasi digital tuh makin mudah loh. Literasi digital tuh makin murah. Lalu juga makin bisa membuat orang tanda kutip hidup dari tulisan, gitu kan. Saya kira ini yang harus kita mulai dari anak-anak muda, ya. Lalu yang terpenting juga adalah bagaimana literasi Hindu, gitu kan. Karena itu literasi Hindu tidak cukup hanya di konten, tetapi juga secara teknis, gitu kan. Medianya apa, pasarnya siapa, gitu kan. Ya, itu harus dipikirkan sebagai sebuah market besar, gitu ya. Termasuk Watam ya, itu juga harus ikut bermain di wilayah itu. Gitu. Terima kasih Pak Yoga Segara ya, perbincangan kita seperti topik kita bahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi pemirsa yang ada di rumah ya. Saya Mia Gandewa dan Bapak Dr. Yoga Segara pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Hari ini belajar Sarasa Muscaya, bagian awal sloka pertama, tentang tujuan hidup manusia, kelahiran di Mayapada. Dharma artha jaga maja, moksa ca bharata sabha, yadi asti tada yatra, yadi asti antan wajib. Demikian tadi
tadi pemirsa One Day One Sloka yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu lagi di tayangan Hai TV berikutnya. Maaf jika Anda tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya Dia Parisia, salam damai Channel 3. Ketahuilah Bharata Sabha, ajaran Dharma Artha Kama Moksa. Ketahuilah kau Jana Mejaya, ajaran Dharma Artha Kama Moksa yang tidak ada di Sarasa Muscaya tentu tidak akan ada di tempat lainnya, karena Sarasa Muscaya adalah sumber segalanya. Ketahuilah Jana Mejaya, ajaran Dharma Artha Kama Moksa yang tak ada di Sarasa Muscaya, takkan ada di tempat lainnya. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.